pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Siapa ketua kelasnya? Saya, Bu. Baik, silahkan dipimpin. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap belajar anak-anakku? Siap. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absen dulu ya. Sofianti, Hadir, Bu. Mediana Roida, Hadir, Bu. Nur Aini, Ainul Inayah. Hadir. Ada surat keterangannya? Tidak ada. Sulfaini, Hadir. Winda Puspitasari, Hadir. Putri Hartika Wulandari. Hadir, Bu. Si peredaran darah, Ibu akan perkenalkan terlebih dahulu kompetensi dasar yang akan dicapai pada materi struktur dan fungsi peredaran darah. Kompetensi dasarnya yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia, dan menyajikan karya tulis tentang kelainan pada struktur dan fungsi darah, jantung, pembuluh darah yang menyebabkan gangguan sistem sirkulasi manusia serta kaitannya dengan teknologi melalui studi literatur. Kita belajar tentang struktur dan fungsi peredaran darah. Kita akan mengetahui terlebih dahulu tujuan yang akan dicapai dari pembelajaran kali ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan dapat menjelaskan bagian-bagian darah, sel-sel darah. Kemudian kita akan melakukan praktikum berupa perhitungan denyut nadi untuk menguji kecepatan denyut jantung manusia, dan siswa dapat mengetahui dan membuat laporan sederhana hasil perhitungan denyut nadi secara berkelompok dengan menjawab pertanyaan yang tersedia. Bisa dibaca? Ya. Nah, sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah pada manusia merupakan sistem peredaran darah tertutup dan sistem peredaran darah ganda. Nah, sistem peredaran darah di sini terdiri dari peredaran darah, yaitu ada dua, kecil dan yang kedua besar, serta alat peredaran darah. Ada yang tahu alat peredaran darah itu apa saja? Nggak tahu, Bu. Masa ya? Nggak tahu. Jantung mungkin, Bu. Nah, bagus. Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Nggak tahu, Bu.
jantung, dan pembuluh darah. Nah, yang ketiga darah. Nah, ada yang tahu kenapa sih darah itu warnanya merah? Kenapa nggak kuning, biru, hijau? Ada yang tahu kenapa? Nah, silahkan. Karena mengandung hemoglobin. Yang lainnya? Merah. Nah, bagus sekali ya. Yang lainnya? Ada yang punya pendapat berbeda? Sama, Bu. Sama. Nah, darah dibagi menjadi 3 macam-macam darah. Ada 3. Yang pertama, Leukosit, bagus. Atau sel darah. darah putih, Yang kedua, eritrosit, atau sel darah. merah, Dan yang ketiga, trombosit, trombosit atau keping darah. Nah, darah ini kan mempunyai banyak fungsi. Di antaranya ada yang tahu? mengangkut sisa-sisa metabolisme, Ayo yang lain, jangan hanya Sofianti terus dong. Yang lain. mengangkut oksigen, Ya, ada lagi? Sudah tidak ada lagi? Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi dimulai dari berhitung 1, 2, 1, 2. Nah, dimulai dari sini. 1, 2, 1, 2. Nah, yang kelompok 2 di sini, yang kelompok 1 di sini. Kali ini kita akan praktikum tentang denyut nadi. Adapun alat yang digunakan yaitu stopwatch dan alat tulis. Ayo dipersiapkan. Alat tulis dan stopwatch. Nah, langkah kerjanya yang pertama yaitu memegang pergelangan tangan seperti ini. Kemudian merasakan denyut nadinya. Sudah dirasakan? sudah, Bagus. Kemudian selama di sini akan ada 3 perlakuan. Yang pertama duduk, yang kedua berdiri, dan yang ketiga lari di tempat. Nah, setiap perlakuan dihitung dalam 1 menit dan diulang selama 3 kali. Sudah paham? paham, Baik. Silahkan. Ibu, kenapa? langkah kerjanya coba dibaca lagi, Bu, kurang paham. Baik, yang pertama, nah, pegang pergelangan tangan, kemudian rasakan di bagian sini denyut nadinya. Sudah dirasakan? Ya, sudah, Bu. Setelah itu, kita akan ada 3 perlakuan. Yang pertama, duduk, ya, Ya. duduk di kursi. Yang kedua, berdiri. Dan yang ketiga itu lari di tempat ya. Ya. Nah, setiap perlakuan masing-masing 1 menit. Nah, nanti dihitung pakai stopwatch. 1 menit 3 kali. Misalnya duduk. Nah, kita melakukan perhitungan menggunakan stopwatch itu 1 kali. Ya, begitu. Sudah paham? Paham. Nah, silahkan. Kalau ada yang tidak paham, silahkan ditanyakan. Ya.
ini kurang paham langkah kerjanya itu seperti apa itu. Bisa diterima jelasnya gitu. Nah, baik. Yang pertama itu kan, di pergelangan tangan di sini, kemudian dirasakan denyut nadinya. Sudah. Nah, perlakuan pertama kan sambil duduk. Nah, itu dibuka stopwatchnya, dihitung sampai 1 menit. Dihitung berapa denyut nadinya ya. Nah, itu dihitung sampai 3 menit tiap perlakuan. Setelah duduk kan berdiri. Itu kan sambil berdiri. Iya, yang kedua, perlakuan kedua. Yang perlakuan ketiga sambil lari di depan. Sudah paham? Iya. Belum, Bu. Sudah sampai mana? Sampai duduk yang 2 kali. Kalau di jalannya belum. 1, 2, 3 ya? Iya. 1, 2, 3. Sudah sampai mana? Kemudian dihitung rata-ratanya dan jangan lupa dikerjakan yang di depan. Ya. Kalau ada yang ingat-ingatkan. Siap. Stop. Yuk. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Belum apa sudah? Sudah praktiknya. Sudah dihitung belum? Masih mau ngitung rata-rata. Sudah dikerjakan belum di depan? Belum. Ayo dikerjakan. Kelompok sini sudah? Belum. Ayo. Sudah pelajaran hampir. Baik, kelompok 1 atau 2 yang mau menyampaikan hasil pengamatannya. Ayo, menunjukkan kan. Oh iya, silahkan. Yang pertama, apa sebenarnya denyut nadi itu? Berdiri. Berdirilah. Denyut nadi adalah denyutan arteri dari gelombang darah yang mengalir melalui pembuluh darah sebagai akibat dari denyutan jantung. Untuk rata-rata denyut nadi dalam kondisi duduk yaitu 60, dalam kondisi berdiri 75, dan dalam kondisi lari 80. Baik, silahkan duduk. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Nah, yang terakhir pertanyaan ketiga. Siapa yang mau mewakili kelompok 2
Pertanyaan Saya ketiga. Bu. Oke, berdiri siapa namanya? Nama saya Sofia. Baik, silahkan. Mengapa denyut nadi setiap orang berbeda-beda itu tergantung dari keadaan seseorangnya. Dan faktor yang sangat mempengaruhi itu adalah umur serta suhu atau temperatur yang ada di sekeliling lingkungannya. Itu Bu. Nah, bagus sekali. Siapa dulu? Pelajaran hari ini. Nah, sebelum kita menutup pelajaran, ada yang mau menyimpulkan struktur dan fungsi peredaran darah? Saya Ibu. Baik, berdiri, Pak. Sistem peredaran darah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, peredaran darah, alat peredaran darah, dan juga ada darah. Peredaran darah dibagi menjadi 2, yaitu ada peredaran darah kecil dan juga ada peredaran darah besar. Sedangkan alat peredaran darah itu ada jantung dan juga ada pembuluh darah. Pembagian darah meliputi leukosit atau sel darah merah, eritrosit sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan trombosit atau putih darah. Nah, bagus sekali. Untuk pertemuan selanjutnya, jangan lupa ya. Tugas untuk pertemuan selanjutnya. Tugas. Dicatat. Iya, Bu. Sudah ditulis? Sudah. Baik, sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Amin ya Allah. Silakan berkemas. Ketua kelas, silakan dipimpin doa. Sebelum pelajaran pada siang hari ini diakhiri, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.